같은 말을 해도 유독 넌 재수가 없는 것 같아. 와, 이 새끼 무게만 존나 잡시 죽다. 뭐라고? 충격을 줄 수 있다. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Jonah Visual. Di kesempatan kali ini, gua Abdul Malikin kembali bakalan ngebahas satu serial seru garapan Korea bergenre penuh ribut dan aksi yang berjudul The Weak Hero Class. Serial ini berpusat kepada seorang murid cupu nan culun bernama Yoon Si-eun yang sering mendapatkan rundungan atau bulian dari teman sekelasnya. Meski begitu, kita tak bisa semata-mata ngeremehin dia karena kapanpun Si-eun dapat berubah menjadi beringas layaknya singa tertidur jika ada seseorang yang berani mengusiknya. Bahkan juga mampu membuat teman yang membulinya takut dan gak berani lagi buat gangguin dia. So, bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita siapkan kopi, teko, gelas, dan cipanas karena setelah ini kita akan masuk ke cerita. Film bermula di sekolah SMA bernama Gudang Kahuripan 1 ketika seorang Si-eun terlihat datang paling pagi daripada teman-teman sekelasnya. Tak hanya dikenal rajin, Si-eun merupakan seorang murid berprestasi, pinter, cerdas, dan sering menganalogikan situasi apapun dengan sebuah teori. Selain itu juga, dia memiliki sifat penyendiri dan jarang terlihat seri atau senyum sehingga membuatnya tak memiliki satu orang teman pun. Belum lama ini, Si-eun mengharumkan nama sekolah setelah menjuarai lomba matematika tingkat Kabupaten Bandung Barat. Si-eun menempati posisi pertama, sementara di posisi kedua ditempati oleh Hyung Bin, seorang murid nakal yang dikenal sering ngebully teman-teman sekelasnya. 앞의 내용과 같습니다. Mungkin karena itulah Hyung Bin mulai menaruh rasa iri melihat Si-eun lebih unggul daripada dirinya. Ketika jam memasuki istirahat, disitulah Hyung Bin mulai berani mengganggu Si-eun dengan meledog sebuah sepatu. Namun di sini Eun memilih untuk tetap santai dan hanya meladeninya dengan mengatakan, "Hati-hati bro, bisa disegag ku aing," gitu kata Si-eun. 뭐라고? Setelah hampir saja Hyung Bin dan barudaknya ngegebugan Si-eun karena merasa ditantang, tiba-tiba kelas digeruduk oleh barudak baseball ketika mereka datang untuk mencari seorang murid bernama An Soo-ho. Menurut mereka, An Soo-ho telah menendang seorang cewek, di mana An Soo-ho sendiri beralasan bahwa cewek yang dimaksud terus mengejarnya padahal aku mah gak ada perasaan ke cewek tersebut. Mendengar itu, barudak baseball ini tetap tak terima sehingga secara serentak mereka pun langsung menyerang An Soo-ho. Namun nyatanya dari kesekian orang yang mengerubuninya, malah mereka semualah yang kena hajar seorang An Soo-ho. Hal itu tentu beralasan karena ternyata An Soo-ho merupakan seorang mantan atlet MMA yang kemampuan bela dirinya sudah tak perlu diragukan lagi. Dan itulah alasan mengapa sosok An Soo-ho begitu disegani, bahkan Hyung Bin yang dikenal ngajeger atau preman pun gak berani mengusik seorang An Soo-ho. Meskipun kita tahu Hyung Bin sendiri memiliki beberapa anak buah yang begitu setia. Setelah berhasil mempermalukan seluruh barudak baseball ini, tak sengaja An Soo-ho menjatuhkan cepuk pensil milik Si-eun. Ia pun kemudian meminta maaf dan hanya ditanggapi dengan tiis oleh seorang Si-eun. Seusai jam sekolah berakhir, biasanya Si-eun sering menghabiskan waktunya untuk les. Baru setelahnya dia pulang ke apartemen sang ayah. Namun di sini kita sedikit diberitahu bahwa hubungan Si-eun dengan sang ayah kurang begitu harmonis karena Si-eun sudah tak memiliki lagi seorang ibu. Bahkan ketika pulang dengan sebuah piagam penghargaan, ayahnya Si-eun seakan tak tahu bagaimana cara mengapresiasi prestasi anaknya tersebut. 건데요.
Keesokan harinya, seperti biasa, si Eun hadir ke sekolah paling pagi untuk memulai pembelajaran lebih awal. Dan tak sengaja membangunkan seorang An Soo-ho yang memang biasa tidur di dalam kelas. Karena di balik itu, An Soo-ho merupakan seorang pekerja keras di mana ia sendiri memiliki pekerjaan paruh waktu sebagai pengantar makanan. Memasuki jam pelajaran olahraga, para murid terutama An Soo-ho nampak begitu bergairah untuk menjalani tes lari. Berbeda dengan seorang An Si-eun yang terlihat begitu lemah sampai membuatnya berada di urutan terakhir dalam tes lari tersebut. Karena itu, ia kembali mendapat rundungan dari Yung Bin dan kawan-kawan. Bukannya menjauh dan menghindari perkara, si Eun malah ngawanikan diri untuk sekali lagi memperingatkan Yung Bin agar tak macam-macam. Jelas di sana Yung Bin merasa tak terima mendengar penuturan yang diucap si Eun. Sontak salah seorang kawan Yung Bin yang bernama Dasep langsung memasang badan dengan mencekik si Eun. 와, 이 새끼 무게만 존나 잡히지 족도 하네. Beruntung pada akhirnya kejadian ini dapat teratasi ketika mereka dipergoki oleh seorang bapak guru. 왜? 손 넘어가세요. Singkat cerita, setelah jam sekolah berakhir dan si Eun sudah berada di apartemennya, ia mendapati seorang pengantar makanan yang mengetuk pintu. Pas dibuka, ternyata itu adalah An Soo-ho, di mana ia baru saja salah membaca alamat. 동백 아파트 102동 902호 아니야? Berhubung An Soo-ho ini orangnya gak canggung sama sekali, ia pun meminta segelas air, di mana si Eun kelihatan malas untuk mengambilkannya. Kita kembali ke sekolah. Di sana kelas kedatangan seorang murid baru yang bernama Bum Syok. 나는 오범석이라고. Sedikit tentangnya, Bum Syok lahir dari keluarga tajir dan rupanya ia sendiri berperawakan layaknya culun. Lalu alasan mengapa ia pindah ke sini adalah karena di sekolahnya dahulu Bum Syok sering menjadi korban bulian teman-temannya. 나는 문광고 했어. Setelah itu, si murid baru ini ditanya-tanya oleh Yung Bin terkait sekolahnya terdahulu. Nah, karena kebetulan saat itu Yung Bin duduk di kursi si Eun, ia diusir oleh sang pemilik kursi yang otomatis membuat situasi kembali memanas. Namun percecokan secara tak sengaja mengganggu tidur nyenyak seorang An Soo-ho sampai membuatnya marah dan menyuruh Yung Bin agar tak membuat keributan. Mendengar ini, Yung Bin langsung nurut dan tak sedikit pun berani menentang perintah An Soo-ho. Padahal di sisi lain kemarahan si Eun nyaris terluapkan, terbukti dikala ia mulai memainkan pulpennya sebagai pertanda bahwa dirinya sudah tak bisa lagi menahan emosi. Kita buang dulu hal itu karena di malam harinya terlihat Yung Bin bersama kawan-kawannya tengah mengadakan party kecil-kecilan di salah satu klub malam. Layaknya seorang remaja nakal, keseruan mereka belum lengkap apabila belum dihiasi dengan kenikmatan narkoboy. Nah, narkoboy itu didapat oleh Yung Bin dari sepupunya sendiri yang bernama Hyung Sok. Sekilas kita diberitahu bahwa di sini Hyung Sok bekerja sebagai seorang kurir narkoboy. Berbicara soal narkoboy yang dipakai oleh mereka, narkoboy ini berjenis fentanyl yang bila digunakan dapat membuat penggunanya pusing, leles, tunduh dan lain sebagainya. Baru disinilah Yung Bin sadar bahwa satu-satunya cara untuk menjatuhkan si Eun adalah dengan mengacaukan hal yang paling penting baginya, yaitu nilai ujiannya. Lalu bagaimana caranya Yung Bin diam-diam menjatuhkan si Eun dari belakang? Jadi gini, Yung Bin bermain rapih dengan mendekati Bum Syok terlebih dahulu. Setelah mengetahui rahasia Bum Syok bahwasanya dia adalah seorang korban bullying, Yung Bin mengancam akan menyebarkan fakta ini untuk mempermalukannya. Nah, kalau tak ingin hal ini terjadi, Bum Syok dipaksa harus bekerja sama dengan meletakkan narkoba berjenis fentanyl ini ke pundaknya si Eun, dengan tujuan agar membuat si Eun kehilangan fokus pada saat ujian berlangsung. Meskipun di sini Bum Syok sendiri tak tahu benda ini tuh apa, ia bersedia melakukannya karena bagaimanapun dirinya takut dengan ancaman tersebut.
Lalu pada hari ujian tiba, aksi pun mulai dilakukan di mana Boom Syok tak begitu kesulitan dalam melancarkan aksinya. 훌륭하셨구나. Alhasil efek dari fentanyl itu tak begitu lama langsung bereaksi sampai membuat si Eun muntah-muntah hingga sulit mempertahankan kesadarannya. Namun di sisi lain si Eun tak menyerah dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap fokus dalam mengisi lembar ujian. Meskipun begitu, rupanya hal ini memanglah sulit sampai akhirnya si Eun tersadar bahwa ia telah dikerjai oleh seseorang. Lalu ketika ia melirik ke arah samping, Boom Syok mengarahkan pandangannya ke arah belakang sebagai pertanda bahwa Yung Bin adalah pelakunya. Kemudian karena sudah kesal dan tak bisa lagi menahan amarahnya, dengan tenang si Eun berdiri dan berjalan ke tempat Yung Bin berada. Baru setelah mendekat, dengan cepat si Eun beraksi dimulai dengan menghajar si Dasep, lalu menghantam Yung Bin hingga tak berkutik. 유탄제 이 법칙은 가속도와 질량이 비례한다. Hal ini semakin dibuat heroik ketika si Eun menutup wajahnya Yung Bin dengan horden sembari memukulnya menggunakan sebuah buku tebal. Bag. Sontak teman kelas di sana hanya bisa terdiam dan malah asik melihat si Eun menghajar Yung Bin tanpa ampun. Nah, setelah selesai menghajarnya sampai mengeluarkan darah sedemikian rupa, si Eun berniat untuk mengakhiri semua ini dengan menginjak kepala Yung Bin. Namun secara mengejutkan, Hong Suho muncul melerai dan meminta si Eun untuk berhenti sambil membantingnya ke arah bangku. Dengan pandangan yang masih penuh amarah, si Eun merasa tak terima dan malah menyerang seorang Han Suho. Tapi sayangnya, scene tersebut sekaligus menjadi penutup dari episode ini. Sekian dulu untuk episode ini, dan buat yang penasaran, Weak Hero akan kembali dengan cerita lebih menarik lagi. Tapi jangan lupa untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan mengaktifkan tombol lonceng biar terus update video dari kami. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kami Jonapisual pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.